Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, jika diketahui pada integral 0 sampai setengah untuk akar x per 1 min x dx, dan akar x itu adalah sin y, maka akan menghasilkan apa? Nah, di sini dx-nya itu semuanya ada 3, dan dy ada 2. Nah, bedanya di sini kita menurunkan terhadap y dan menurunkan terhadap x. Dx variabelnya x, dy variabelnya y. Nah, kalau kita langsungkan saja mensubstitusi tanpa mengubah dx atau dy-nya dan mengubah batasnya, maka akan didapatkan 0 sampai setengah, langsung akar x itu sin y. Dan 1 per akar 1 min x. Nah, di sini akar x itu sin y. Maka kalau kita kuadratkan kedua ruas, x itu sama dengan sin kuadrat y. Maka akan dapat di sini sin kuadrat y. Nah, maka dari itu akan didapatkan integral 0 sampai setengah itu sin y per 1 min sin kuadrat. Di sini akan menjadi sin y per cos y dx. Ini nilainya sama dengan tan y. Nah, di soalnya atau di jawabannya tidak ada berbentuk seperti itu. Nah, oleh sebab itu kemungkinan besar adalah yang diubah ke bentuk dy. Nah, untuk mencari pertama, kita ingat dulu bahwa suatu turunan, misalnya kita mempunyai suatu fungsi fx sama dengan x, maka turunannya itu sebenarnya satu, sering kita buat. Tetapi sebenarnya ada variabel dx. Dx ini dia menyatakan bahwa turunan fungsi f terhadap x. Nah, oleh sebab itu, apabila kita di sini ambil ya, yang pertama kita akan konversikan batasnya. Jadi yang awalnya batasnya 0 sampai setengah, dan di dalam soal itu diketahui bahwa akar x itu sama dengan sin y, maka kalau kita ubah x-nya dengan 0, kita dapatkan akar 0 itu sama dengan 0. Dan ini sama dengan sin y. Untuk mencari besar nilai y, nilai ini 0 itu sama dengan sin 0. Dan sama dengan sin y. Dan y-nya itu sama dengan 0. Ini untuk batas yang pertama. Maka nih di sini nanti batasnya di sini akan berubah. Yang awalnya 0 tetap menjadi 0. Kemudian kalau kita ganti x-nya dengan setengah, akar setengah ini sama dengan sin y. Sekarang kalau kita jabarkan setengah ini akan sama dengan akar 1 per akar 2. Atau 1 per akar 2. Kalau kita kalikan kawannya, akar 2 per akar 2, itu akan dapat setengah akar 2 sama dengan sin y. Nah, setengah akar 2 ini nilainya sama dengan 45 atau sin 45 sin y. Jadi batasnya ini akan berubah menjadi 45 derajat atau pi per 4. Jadi yang awalnya setengah ini akan berubah menjadi pi per 4. Pi per 4 sama dengan batas di jawabannya. 0 sampai pi per 4, 0 sampai pi per 6 di sini ya. Nah, kemudian nilai akar x dan 1 min x itu kita ubah seperti yang tadi, di mana di sini sin y per cos y sesuai yang kita dapatkan tadi. Nah, sekarang masalahnya adalah dx. Dx itu bisa kita ubah ke dalam bentuk dy. Nah, di mana di sini akar x itu nilainya akan sama dengan sin y. Kalau kita turunkan kedua ruasnya, di kanannya kita turunkan dan di kirinya kita turunkan, maka di sini atau sebelum diturunkan kita akan kuadratkan ya. Kuadratkan, dapatnya di sini x sama dengan sin kuadrat y. Dan kalau kita turunkan kedua ruasnya, di kanan kita turunkan, dapatnya dx atau 1 kali dx itu sama dengan sin kuadrat y. Sin kuadrat y seperti biasa, 2 turunkan sin y dan dikalikan dengan turunan sin yaitu cos. Nah, sehingga nilai dx-nya akan berubah. Nilai dx-nya akan berubah menjadi 2 kali sin y kali cos y. Sehingga cos y-nya akan saling menghilangkan. Dan sisanya itu sama dengan 0 pi per 4 2 kali sin kuadrat y dy. Di sini ingat ada dy ya, sesuai peubahnya.
karena diturunkan terhadap Y. Di Y. Selesai. Jadi angka 2 ini agar ada di jawaban kita bisa bawa ke depannya. Jadinya dia 2 sin kuadrat Y. Yang nomor D yang paling tepat. Nah, itu dia konsep dari integral. Jadi ingat, sebenarnya di sini kita hanya ditekankan untuk mencari bahwa itu nilai fx terhadap x jika diturunkan nanti ada sebuah peubah dx. Begitu pula kalau y kita turunkan nanti akan ada sebuah peubah dy. Jadi nanti misalnya ada sebuah fungsi misalnya sin z, maka di sini bisa diubah menjadi dz. Itu maknanya turunan fungsi terhadap z, terhadap x ataupun terhadap y, ataupun boleh juga terhadap bentuk-bentuk variabel lainnya. Mungkin A, mungkin K, ataupun yang lainnya. Tapi yang sering digunakan adalah dx per dx atau dy maksudnya ya. Nah, itu dia cara menyelesaikan soal seperti ini, trigonometri yang dikombinasikan dengan turunan. Nah, cukup sekian dulu untuk soal seperti ini. Harapkan nanti adik-adik bisa mengulang videonya agar lebih paham tentang turunan dari fungsi trigonometri. Oke, untuk itu Kak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.